Setiap sudut kota Gresik tersimpan warisan yang terus hidup dari generasi ke generasi. Salah satunya di Desa Giri. Desa Giri, Kecamatan Kebomas, dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di Nusantara. Disinilah bersemayam Sunan Giri, ulama besar yang berperan penting dalam perkembangan Islam di tanah Jawa. Pada tahun 1487 Masehi, Sunan Giri mendirikan Giri Kedaton sebagai pusat pemerintahan sekaligus pendidikan Islam. Dari tempat inilah ajaran Islam menyebar luas hingga ke berbagai penjuru Nusantara. Tak hanya meninggalkan jejak sejarah, Sunan Giri juga mewariskan tradisi melalui kuliner kupat ketek. Diciptakan sebagai media dakwah dan simbol perayaan hari-hari besar Islam, termasuk tradisi malam Selawe yang hingga kini masih terus dilestarikan. Nah, kalau ciri khas dari kupat ketek ini memang harus pakai beras ketan dan air keteknya ya, Bu? Iya, soalnya rasanya itu kalau beras ketan bisa kenyal, bisa enak. Daunnya juga beda sama kupat lonto. Kalau kupat lonto aku menggunakan janur kelapa. Kalau kupat ketek itu dengan ini janur gebang yang muda, pupusnya. Ini namanya pucuk daun gebang. Ini umurnya ini sekitar 2 bulan sampai 3 bulan sampai jadi segini. Caranya untuk memisahkan dengan cara dipukul-pukul. Nah, jadi seperti ini biar mudah merobeknya ini. Nah, dipisah-pisahkan. Dipisah-pisah. Jadinya seperti ini. Karena ini butuh panjang untuk membuat urung ini. Kalau satu ini belum cukup, jadi dibutuhkan penyambungan. Nyambungnya dengan cara pakai lidi. Nah, ini untuk satu urung ini membutuhkan 4 daun ini. Kalau sudah begini baru dianyam. Biasanya untuk menikmati kupat ketek ini apa nunggu momen tertentu atau setiap hari selalu ada? Ya, selalu ada tiap hari. Untuk acara malam Selawe, terus kupatan, hari raya kupatan, tiap hari juga bisa dinikmati. Soalnya ya tiap hari itu jualan, jadinya ya tiap hari itu ada. Itu pun untuk makanan, bukan makanan berat, untuk cemilan. Cara pengisian membuat kupat ketek, beras ketan dimasukkan. Ini sudah diisi, nanti direbus. Untuk merebusnya kupat ketek ini dengan menggunakan air khusus, air ketek namanya. Ini dari air endapan minyak mentah yang sudah diendapkan beberapa hari sampai bening. Biar rasanya itu gurih. Airnya ini sudah gurih, sudah berasa enak. Tidak pakai tambahan garam lagi, sudah gurih. Boleh diceritain juga nggak Ya. proses pemasakan kupat ketek itu seperti apa? Ya, pertama-tama siapkan tungkunya ya, kayu bakar, kandangnya, terus masukkan air. Ini air keteknya. Kalau sudah mendidih, dimasukkan, terus ditutup. Nah, sudah, tunggu prosesnya 3-4 jam. Kupat ketek ini kan menjadi salah satu ikon dari Gresik, khususnya di Desa Giri. Boleh dijelasin nggak sejarahnya itu gimana? Ya, kupat ketek adalah salah satu warisan kuliner peninggalan Kerajaan Giri Kedaton. Kupat ketek ini disuguhkan ketika ada tradisi malam Selawe dan rioyo kupat atau kupatan, seperti itu. Itu sekilas tentang sejarah kupat ketek. Kalau dilihat-lihat pembuatan kupat ketek ini cukup sulit. Tapi proses apa yang paling susah?
Jadi proses yang paling susah adalah ketika kita mengambil air keteknya. Itu mengambilnya di tengah-tengah hutan karena kondisinya masih keruh. Kita endapkan selama 1 minggu. Itu yang paling sulit. Yang kedua, yang paling sulit adalah menganyam atau membuat selongsong urung wadah kupat itu sendiri. Ini yang sulit. Ini banyak orang-orang yang tidak bisa membuat anyamannya atau selongsongnya wadah kupat ketek sendiri seperti ini. Sulit, banyak yang tidak bisa seperti itu. Jadi kupat ketek ini kan dulunya peninggalan kerajaan Giri Kedaton. Boleh dijelasin nggak awalnya kenapa kok kepikiran untuk menyelamatkan kuliner kupat ketek ini lalu dikenalkan ke masyarakat? Ya, awal kita adalah langkah kita kenapa kita kok memberitahukan atau mengenalkan kupat ketek pada masyarakat. Karena satu, di Kampung Kajen ini dulu adalah pengrajin pembuat kupat ketek yang semakin lama semakin jarang yang membuat. Untuk itu saya berinisiatif untuk membuat suatu tempat agar kupat ketek ini diperkenalkan ke khalayak umum. Satu langkah saya adalah mendirikan pawon kupat ketek. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk edukasi kuliner, biar anak-anak tahu cara membuat kupat ketek itu dan sejarahnya. Kita buatkan tempat yang layak untuk dijadikan pendidikan pembuatan kupat ketek, namanya pawon kupat ketek Delima Giri. Apa yang membedakan kupat ketek dengan kupat-kupat yang lainnya? Kalau kupat ketek bedanya itu dari selongsongnya atau kita dinamakan urung. Nah, kalau kupat ketek itu selongsongnya ini ada sernya lingkaran itu ada 4. Jadi 4 gini. Tapi kalau kupat-kupat lainnya itu cuma ada 3. Biasanya itu dari beras. Kalau ini dari ketan. Itu yang membedakan. Ini ada daster kupat ketek. Lah ini cara makannya kasih kelapa parut yang dikasih gula. Jadi lebih awet, gurih dan manis rasanya. Silakan untuk dicicipi. Ditutup sama kelapanya baru dimakan. Iya, kayak semacam kayak lupis lah. Tapi ini pakai kelapa parut kasih gula. Bagaimana pendapat Bapak tentang seberapa pentingnya melestarikan makanan khas tradisional? Makanan khas pada suatu tempat, satu daerah atau satu wilayah itu adalah sebuah bukti bahwa yang namanya makanan atau sekarang disebut kuliner itu adalah sumber informasi terkait dengan teknologi tradisional. Di dalam teknologi tradisional itu ada nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai yang dipercaya dan diyakini oleh masyarakat sebagai way of life, ya, pandangan hidup atau local wisdom. Karena itu, maka upaya pelestarian itu menjadi penting agar kita mengetahui bagaimana potensi kita sesungguhnya dari ajaran nenek moyang dulu, dan kita mengetahui bahwa makanan-makanan yang dibuat oleh masyarakat masa lalu itu mempunyai keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh makanan lain di luar makanan khas tradisional. Karena makanan khas tradisional ini ada kandungan-kandungan dengan teknologi tradisional seperti rempah-rempah dan sebagainya, yang sekarang ini masyarakat makin meyakini bahwa rempah-rempah itu punya nilai-nilai kesehatan. Ini yang penting. Terus kalau makanan kupat ketek menurut Bapak seperti apa? Nah, terkait dengan makanan kupat ketek, ini adalah teknologi tradisional yang dimunculkan atau dilahirkan oleh keluarga Sunan Giri. Memang asal mulanya itu hal biasa, karena kupat ketek ini dibuat dengan menggunakan air khusus yang ada atau bersumber di wilayah Giri Kedaton. Nah, di wilayah Giri Kedaton ini ada sumur-sumur yang punya kandungan minyak, yang ternyata ketika kupat ini dimasak dengan air yang sudah disaring, difilter dari kandungan minyak yang ada di sumur tadi, ternyata rasanya lebih unik dan luar biasa, berbeda dengan kupat pada umumnya. Itulah kenapa kupat ketek harus dilestarikan, dan saya bergembira kupat ketek sekarang diakui sebagai warisan budaya tak benda nasional yang berasal dari Giri Kedaton Gresik. Perjalanan ini membawa saya pada sebuah pemahaman bahwa Desa Giri bukan sekedar destinasi sejarah, tetapi juga tempat di mana budaya, tradisi, dan kebersamaan tetap terjaga. Sebuah warisan yang terus hidup bukan karena usianya, melainkan karena masyarakatnya yang terus merawatnya.